kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosenudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi ya eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Rismon Nasiolan Sianipan dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi ya atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi ya gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita semua berada di halaman Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sangat indah ini, dan di belakang kita berdiri patung Dewi Keadilan yang insya Allah akan memberikan keadilan untuk semuanya. Kenapa saya menyampaikan insya Allah mengadilkan keadilan untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosenudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi ya eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Rismon Nasiolan Sianipan dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi ya atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi ya gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan itu harus dieksekusi. Sekaligus kami nitip pesan kepada para senior kami ya, para purnawirawan TNI Polri, kalau Anda mau mencari Sylvester Matutina ya, silahkan bapak-bapak juga melihatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mungkin nanti ikut mendorong terlaksananya eksekusi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi, yang kena fitnah saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina ini bukan hanya klien kami, Pak Roy Suryo, Pak Rispon, Bu Kurnia dan yang lain, tetapi juga termasuk Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau mantan Danjen Kopassus pun
kena fitnah dan itu diumbar secara terbuka tanpa rasa malu, seolah-olah Republik ini sudah mempunyanya terpidana ini saja begitu. Baik, selanjutnya pernyataan dari klien kami, Bu Kurnia, silakan Bu. Enggak, biar di sini. Oh iya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, bahwa ketaatan hukum atau law obedience itu adalah kepatuhan kepada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku. Berlaku bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan. Ya, sebagaimana pasal 27 ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Ya, mengapa penting? Karena itu untuk ketertiban, keamanan dan keadilan, ya. Nah, oleh karena itu siapapun juga, bahkan termasuk orang yang sedang disebutkan pada hari ini, yaitu Sylvester Matutina, tidak boleh lari daripada hukum yang sudah melekat kepadanya, suatu hukuman kepadanya, ya. Nah, kami ingin mengatakan, Dewi Keadilan di belakang itu ditutup matanya. Mengapa ditutup? Sambil memegang timbangan, ya. Itu menandakan bahwa hukum tidak pandang bulu kepada siapapun. Dalam satu acara TV tadi malam, kami mengatakan bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah, ya. Dan itu faktanya demikian. Orang kuat tersebut dengan sangat bebasnya menyatakan kepada kami, menunjuk hidung kami yang jelas-jelas. Polisi saja berhati-hati untuk menentukan status kami dengan mengatakan bahwa calon terpidana, calon tersangka dan segala macam. Mereka luar biasa tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu sangat berpengaruh bagi kami, keluarga kami dan masyarakat kami, ya. Ini menyangkut soal katakanlah sikap orang terhadap kami dan segala macam. Nah, oleh karena itu saya kira tempatnya tepat, ya, bahwa kami tidak menuduh, tapi yang kami ketahui sumber yang memberitahukan bahwa orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana tetapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada disparitas. Jika keputusan nomor 100 di tingkat pengadilan negeri, keputusan nomor 297 di tingkat pengadilan tinggi, dan keputusan 287 yang tidak lain adalah inkrah van gevis, segera laksanakan. Tunggu apa lagi, ya, supaya tidak berkeliaran menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan, karena ini berarti tidak ada efek jera bagi orang yang bersangkutan, ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kejaksaan bersikaplah sebagai seorang penegak hukum di mana kita integrated criminal justice system. Demikian, semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.